Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, penuh sukacita dan damai sejahtera yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang berdaulat, yang berkuasa atas segalanya. Tuhan yang maha baik dan selalu mengasihi kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu di hari ini, kuasa dan kekuatan-Mu yang memampukan kami. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Injil Matius pasal 20 ayat 26-27. Tertulis demikian. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, Panji Pragiwaksono, seorang komedian, ketika membuka acara komedinya bertajuk Mens Rea, memanggil audiens dengan sebutan atasannya Presiden Republik Indonesia, bosnya Pak Prabowo, dengan alasan bahwa presiden dipilih rakyat dan presiden adalah pemegang mandat rakyat. Memang benar di satu sisi bahwa presiden adalah pemegang mandat rakyat, sehingga presiden adalah pelayan rakyat, hamba dari rakyat. Tapi kita sebagai rakyat hendaknya memandang diri kita juga sebagai pelayan, bukan bos, bukan atasan, supaya kita tidak menjadi sombong. Sebagai orang percaya, sebagai orang yang beriman, kita perlu mengerti bahwa kita adalah pelayan Tuhan dan juga pelayan sesama. Jadi, dengan demikian kita tidak akan bersikap bosi, tapi bersikap hamba, sekalipun kita punya posisi yang lebih tinggi. Dalam renungan pagi hari ini, kita belajar bagaimana pemerintah adalah pelayan. Dan saat ini, kita belajar bahwa diri kita juga adalah pelayan. Dalam Matius 20 ayat 26-27 dikatakan, tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Perkataan Tuhan Yesus ini muncul ketika para murid berebutan ingin menjadi yang terbesar, ingin menjadi yang tertinggi posisinya di antara yang lain, ingin memiliki bagian yang paling terhormat, tertinggi, terdepan, teristimewa. Sudah menjadi kecenderungan kita manusia. Kita ingin dihormati, kita ingin menjadi yang terutama. Kalau ngantri, kita ingin yang didahulukan. Kita ingin menjadi yang prioritas dibandingkan yang lain. Kita sering ingin menjadi orang yang paling dihargai dan paling segala-galanya dibanding yang lain. Menanggapi gejolak yang ada di antara para muridnya, Tuhan Yesus katakan hal yang sangat bertolak belakang dengan pola pikir mereka dan pola pikir kebanyakan orang. Tuhan Yesus katakan, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa ingin menjadi terkemuka, hendaklah ia menjadi hamba. Tuhan Yesus mengontraskan sikap pemerintah dengan sikap yang seharusnya dimiliki para muridnya. Di ayat yang ke-25 dari Injil Matius 20 ini, Tuhan Yesus katakan, kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Dan kemudian Tuhan Yesus menyampaikan kata-kata selanjutnya, tidaklah demikian di antara kamu.
Jadi kita harus berbeda sebagai murid-murid Tuhan. Kita seharusnya tidak demikian. Tidak bersikap tangan besi dan tidak bersikap keras. Tidak tinggi hati, tidak sombong. Tapi sebaliknya memposisikan diri kita sebagai pelayan, sebagai hamba. Kita adalah pelayan Tuhan dan juga pelayan sesama. Sikap hati kita hendaknya selalu merendahkan diri, seperti Tuhan Yesus yang merendahkan dirinya dan merelakan dirinya menjadi hamba, menjadi dolos. Biarlah kita juga bersikap demikian, meneladani Kristus Yesus Tuhan kita, menjadi dolos, menjadi hamba bagi sesama kita. Mulailah itu mulai dari dalam keluarga kita masing-masing, agar terang Kristus bercahaya di dalam keluarga kita dan memancarkan sinarnya keluar kepada orang-orang lain di sekitar kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Firman-Mu memberikan kami tuntunan, arahan, menunjukkan kami jalan-jalan mana yang harus kami tempuh. Firman-Mu memberikan kami pengertian yang benar, bagaimana kami harus bersikap. Seringkali kami merasa diri kami lebih tinggi, harus yang dihormati, harus jadi utama. Tapi saat ini kami belajar dan kami mengerti bahwa kami harus menjadi hamba, memposisikan diri kami sebagai pelayan bagi sesama kami. Mampukan kami Tuhan untuk bersikap rendah hati dan meneladani teladan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam ini. Berikan kami perlindungan dan naungi kami dengan kasih kuasa-Mu. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam pergumulan. Nyatakanlah kuasa pertolongan dan mujizat-Mu bagi setiap kami. Kami percaya ada kesembuhan, ada pertolongan, ada mujizat Tuhan yang dinyatakan. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, kesejahteraan. Dan curahkanlah roh-Mu Tuhan, agar setiap orang dari segala bangsa percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan pimpin kami menjadi sempurna seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.